Mau kemana kita Pak hari ini? Sekarang kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan Pak. Jalan-jalan mau kunjungan hukum. Kita diundang oleh Desa Sukalaksana ya, melalui mahasiswa UIN Bandung ya Pak. UIN Bandung KKN katanya. Oh, iya. Insya Allah kita sudah siap untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan masyarakat di sana. Kita akan menuju ke desa wisata Sukalaksana. Mantap nih jalannya tuh. Lihat tuh tinggal. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang dimotori oleh adik-adik mahasiswa KKN dari UIN Bandung. Ini suatu keberuntungan mungkin bagi desa kami, bagi desa kita, Desa Sukalaksana, karena tentu saja apa yang nanti akan kita laksanakan mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Seputar masalah PKDRT, tentu saja ini hal yang sangat menarik dan sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, karena bukan apa-apa selama ini masalah PKDRT ini memang dianggap hal yang biasa gitu, hal yang sangat biasa, dan seringkali masyarakat menganggap itu adalah hanya masalah rumah tangga, sehingga orang lain tidak perlu mengetahui dan tidak perlu kita melibatkan pihak-pihak yang memang berkompeten gitu ke depannya. Nah kebetulan di sini juga dari kepolisian, selain dari LBH dan dari kepolisian, kemudian ada dari P2 TP2A. Jadi semuanya ini nyambung. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, kemudian wawasan juga bagi semua, dan ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir saat ini mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan kembali, bisa menerangkan kembali kepada warga yang ada di sekitar masing-masing. Keluarga ini kan merupakan kelompok kecil ya, unit kecil ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu kan. Nah biasanya kejadian-kejadian itu adalah terpancing emosi, betul nggak Pak? Kita seringkali tidak sadar ya berbicara kepada istri dengan nada yang kasar, yang keras, apalagi sampai menangis istri kita. Dan itu saya yakin psikologinya akan kena kepada istri kita. Dan itu adalah salah satu bentuk KDR. Banyak sebetulnya ya kejadiannya, terutama yang jadi korbannya adalah
perempuan dan sekarang grafiknya meningkat itu ke anak grafik KDRT itu ya rata-rata itu yang menjadi korban adalah perempuan itu kata ibu kita. Tapi tidak semua laki-laki bu ya, saya bertanggung jawab bu. Ya coba ya. Ini undang-undangnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, tuh luar biasa derajatnya akan sangat negara kita ini. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau pelepasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Jadi maknanya luas, ya, maknanya luas. Tidak hanya fisik tapi non fisik, ada fisik, ada psikologis, termasuk seksual. Yang mudah-mudahan lah yang jangan terjadi. Jangan langsung melaporkan gitu ya. Ada mediasi, ada kekeluargaan. Kalau sudah kepolisian itu aku kasihan. Anak jadi korban juga akhirnya dipidanakan gimana kalau di penjara gitu kan anak-anak itu ke depannya. Ibu saya, bapak saya dipidana gara-gara itu jangan. Makanya hukum yang terbaik adalah hukum kekeluargaan. Mediasi, saya kita yang harus yang ke pengadilan itu capek ya, otak kita juga capek, malu juga ya, coba sekarang yang paling baik adalah mediasi selesai. Ketika anak diselesaikan dalam kurang pakai bahasa itu lebih dalam penderitaannya, tetapi kalau kurang cepat salib kakinya sudah berhenti, tidak lagi. Tapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan itu lebih lama itu penderitaannya sampai besar, sampai tua. Ya, hati-hati ibu ini karena anak itu kan masa depan kita, investasi jangka panjang. Nah, anak di sini dalam undang-undang ini, anak di sini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kami sudah di atas 18 tahun itu mempunyai arahan ke sini sudah balik lah ya. Juga dalam kandungan. Jadi usia anak yang masih dalam kandungan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Makanya ada yang menggugurkan, aborsi, kita matikan. Makanya kalau melantarkan kandungan itu biasa dipidana. Penyebabnya ya. Nih. Yang pertama, kombinasi dari segala persoalan, faktor ekonomi, sosial, anak dan sebagainya. Kedua, ekonomi. Yang ketiga, pendidikan dan iman, betul bu ya. Iman sebetulnya kan sabar ya. Mas tadi suatu masalah. Politik dan konflik kebiasaan. Faktor dominan yang menyebabkan KDRT biasa nama ekonomi. Terus tuh. Sikap kita jika menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus mendidik yang baik bagi istrinya, anak-anak serta keluarganya, dan ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga. Yang kedua, harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri, dan anak. Ketiga, istri wajib mendidik anak-anak sejak kecil. Kalau marah jangan memukul dan jangan berkata. Nah, kalau ada masalah tentunya harus diselesaikan dengan dialog bu ya, ngobrol gitu kan. Ngobrol aja. Ada pihak keluarga kita damaikan. Jika pertengkarannya serius, salah satunya atau keduanya harus minta maaf kepada orang yang dikeluarkan komunikasi. Walaupun isi salah, saya minta maaf duluan, akhirnya kan udah. Begitupun ibu ya. Kalaupun suami salah ya coba untuk meredakan saja.
kita minta maaf, selesaikan dengan apa, kepala dingin, insya Allah bakal selesai. Lanjut, istri dan suami lakukan dialog. 7. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. 8. Laporkan kepada keluarga, teman, atau seseorang yang dianggap berpengaruh serta dipercaya bisa berjalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus berulang. 9. Menghubungi layanan konseling. 10. Menghubungi lembaga penyedia bantuan hukum seperti kami ini ya, Bu ya. Kalau ada masalah, tidak hanya masalah KDRT ya, Bu ya, masalah lain pun ya kita siap melayaninya. 11. Nah, jika korban sudah luka-luka, maka dilakukan dulu visum. Ini kalau sudah ketahuan, visumnya kemana? Ke rumah sakit. Biasanya dari kantor polisi langsung ke rumah sakit dulu untuk visum. Nanti surat pasiennya dikasihkan ke polsek, itu dari apa ya? Dari polsek nanti akan ambil hasil visumnya. Jadi ke visum dulu. Nanti ini apa, surat apa, kartu pasiennya dikasihkan ke polsek setempat. Nanti polsek setempat akan visum. Kalau misalkan kejadiannya ada luka-luka. Hukuman untuk pelaku berasal dalam pidana. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 2004. 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 5 tadi kita sebutkan, Pak, dipidana dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Maksudnya gini Pak, bukan ketika melakukan pidana itu biasa diatas 15 juta ya, tapi itu tambahan. Kalau nggak bayar biasanya ditambah lagi pidananya. Yang kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana pasal pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapatkan sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Nah, ini kalau luka berat sakit 10 tahun ibunya, hati-hati ibunya. Atau paling banyak 30 juta rupiah. Yang ketiga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 2 mengakibatkan kematian paling pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Yang keempat, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari dipidana penjara paling lama 4 bulan. Misalkan ada korban KDRT tapi tidak luka berat ya, dia masih bisa bekerja, atau perempuan masih bisa nyetrika, masak, tapi memang dia korban KDRT itu adalah perbuatan yang ringan, tapi itu pun dapat dipidana paling lama 4 bulan ya. Nah, ini pasal 45-nya. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisikis, nah fisikis nanti harus ada bukti dulu dari orang psikologis ya, dari orang psikiater ya, kalau dengan fisikis dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta. Nah, kalau ada seperti itu, guys, dimediasi dulu lah. Itu ya, karena dampaknya kalau pidana itu panjang, apalagi buat anak-anaknya di masa depan. Pasal 2-nya dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh istri dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan ke 8 bulan. Kalau ada misalkan perempuan yang disakiti oleh laki-laki, misalkan luka, tapi karena malu, ya, kayaknya kan tidak terekspos. Teorinya kan tadi sudah saya terangkan. Delik ini merupakan aduan yang bagus sekali.
delik aduan. Apabila ini tidak dilaporkan, maka tidak akan diproses. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ibu berdialog dengan ahli hukum, dengan P2, TP2, konsulilah. Tapi kalaupun bisa diselesaikan dengan orangnya, dengan bapak dan ibunya, selesai sudah. Tidak bikin perjanjian. Advokat sebetulnya advokat juga tidak mahal, Bu. Bahkan gratis, saya sering menggratiskan orang, Bu. Saya itu termasuk apa ya? Ya biar Allah masih rezekinya lah. Kalau saya kasih bantu ke orang, dan Allah ganti dengan yang lain. Sering saya gratiskan. Yang penting saya bekerja sebagai advokat ya, sebagai pengacara, kewajiban saya ketika ada yang mau saya bantu. Jadi nggak usah khawatir pergi ke kantor saya ibu dimintain dana, tidak juga sih. Ya. Kalau ada yang seperti itu ibu ya, kalau mau dilaporkan laporkan saja. Atau kalau yang bisa ya mediasi dulu lah, atau konseling dulu sama kita, sama ahli psikolog. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kecil menurut saya sih ya dirundingkan saja ya Pak polisi gitu kan. Soalnya kalau udah laporan lu ribet Pak, pusing gitu, kasihan juga gitu kan. Kalau bisa selesaikan. Ada ibu kades, ada tim di sini, selesaikan semua. Ya. Langkah-langkahnya konseling dengan kita, laporkan kita dulu, jangan dulu ke polisi. Nanti ke polisi kan, ke polisi boleh tapi jangan laporan, apa namanya, konseling lah, konsultasi lah. Ke polisi konsultasi aja, bukan laporan, konsultasi, jangan laporan. Tapi kalau misalnya udah bentuknya fisik, berkepanjangan, psikolog yang berkepanjangan itu boleh kita lakukan dan harus kita lakukan. Ya, yang menyakitkan lah kita itu, sakit gitu kan ya, anak terlantar gitu kan ya, nggak terbiaya itu kita lakukan. Nanti saya juga akan bantu proses di kepolisiannya, bantu jadi pengacara itu untuk mendampinginya biar cepat diselesaikan. Tapi itu pun juga harus istirahat dulu Bu ya, karena nanti akan menyangkut bapaknya anak-anak. Itu di sekolah juga tentunya nanti anak-anak kita ya. Kalau bapaknya dipenjarakan, anaknya juga gimana tuh? Jadi bang delima. Jadi kesana. Tapi yang penting ini, kalau itu memang sudah menyangkut sakit yang berkepanjangan, laporkan saja. Saya akan. Kalau sakit berkepanjangan ya, konseling sama Bupida, psikolog gitu kan bisa. Tapi dampaknya dari situ kita juga harus menerangkan. Ini dampaknya kalau kita posisi Bu di pasalnya Bu penganiayaan. Pertanyaannya yang tadi ditanyakan Ibu Kades, ada nggak undang-undang pidana anak? Ada. Undang-undang usia di kurang dari 17 tahun itu bisa dipidana juga. Tapi maksudnya pidana anak bisa bukan di penjara sih namanya Pak, kalau pidana di anak tuh direhabilitasi, disekolahkan lagi di Depok, sekarang ada di Jawa Barat di Banjar ya. Ya kita juga sama ya, pokoknya tuh ingin beres semuanya di luar persidangan. Capek juga lah, tapi sebulan 2 bulan kayak pledoi ya replik duplik capek waktu kadang. Nah, jadi ya kita harus pikirkan banyak dulu ya. Walaupun itu hak kita, tapi pikirkan lagi hak kita, bicarakan aja terus. Tapi ya kita belajar juga, jangan sampai kita juga ya bicara ke anak kita, suami, istri ya harus tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.